Puji Tuhan, Shalom, selamat sore. Kita akan segera mulaikan perbestuan kita pada saat siang sore hari ini. Nanti pembukaan oleh buku harian. Kemurahan lebih darimu, kemurahan lebih darimu, bahwa lidah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh benar kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sampai pada sore hari ini, kalau kembali kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua terjadi hanya oleh kemurahan-Mu yang melebihi kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau ajarkan terus kehidupan kami untuk senantiasa setia datang kepadamu, berharap kepadamu, sehingga di tengah-tengah kami mengiring melayani Tuhan di hari-hari ini, kami tetap memperoleh kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Sore hari ini seberapa kami yang ada, bahkan semua yang sempat mengikuti acara ibadah online, Tuhan memberkati tiap-tiap kami. Tuhan kenal setiap kehidupan kami yang datang kepadamu. Kami butuh kekuatan yang dari Tuhan, karena Engkau sumber jawaban atas setiap pergumulan dan masalah tiap-tiap kami. Sehingga ibadah sore hari ini, kami boleh sama-sama menerima dan mengalami lawatan Tuhan. Apa yang menjadi beban pergumulan kami, Tuhan yang lepaskan. Tuhan yang akan memberi jalan keluar yang terbaik, karena Engkau akan memberi kemenangan bagi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, mengakhiri penyangkalan diri di sepanjang hari ini, kami rindu untuk sama-sama bersekutu manis dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu yang akan mampu untuk merubah, memulihkan setiap kami, sehingga Engkau yang senantiasa bertambah dan kami semakin berkurang. Lebih hari kami lebih mengerti apa maksud rencana kehendak Tuhan dalam setiap panggilan-Mu yang ada di dalam masing-masing kami. Sebab itu Tuhan, sebelum kami bersekutu manis dengan kebenaran-Mu yang kudus, kuduskan setiap kehidupan kami. Ampunkan setiap salah dosa pelanggaran kami, sengaja tidak sengaja yang sudah kami lakukan, baik itu menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Sehingga layak manakala firman-Mu diberitakan, menjadi remah dalam setiap kehidupan kami, untuk kami mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman.
Segala bentuk pekerjaan iblis merintangi, merampas jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami perintahkan dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus berkuasa. Terima kasih Bapa. Bungkus kami dengan kemuliaan-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau urapi dengan pengurapan khusus. Hidupkan setiap karunia-karunia Tuhan. Engkau buka kemuliaan-Mu. Engkau buka segala rahasia-rahasia firman-Mu. Sehingga setiap kami yang mendengarkan, kami memperoleh kekuatan-kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Jalannya acara ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah Allah Roh Kudus yang memimpin langsung. Kami akan buka dan alaskan ibadah beston penyangkalan diri pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-16. Mazmur 71 ayat yang ke-16. Saya bacakan di dalam salinan lama. Bahwa aku akan pergi dengan kuat kuasa Tuhan Hua, serta menyebut kebenaran, bahkan hanya kebenaran juga. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu kalimat yang diungkapkan oleh ilham daripada Tuhan kepada pemazmur. Ya, bisa saja kita sebut ini adalah Daud. Yang kita kenal, Daud ini merupakan seorang raja yang dipilih Tuhan, dilantik oleh Tuhan melalui perantara Nabi Samuel pada saat itu. Daud dilihat oleh Tuhan bukan sekedar dari perawakannya, tetapi Tuhan melihat hati Daud yang begitu tulus, ya, di dalam dia mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada dia. Saat itu ketika Tuhan hendak memilih raja, ya, bagi bangsa Israel, ya, pasca kemunduran daripada Raja Saul, ya, tentunya Tuhan melihat bagaimana Daud ini sebagai seorang yang masih muda, tetapi bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Yang pada saat itu Raja Daud ini adalah seorang penggembala, ya, penggembala yang disuruhkan oleh ayahnya. Ya, kita bisa tahu bahwa domba yang digembalakan itu hanya 3 ekor, ya, kurang lebih 3 ekor. Tetapi dia setia akan perkara itu. Bahkan banyak sekali suatu tugas tanggung jawab yang dia jalankan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Dia juga betul-betul melindungi domba-domba itu dari segala terkaman binatang-binatang buas yang ada. Ya, dari situ kita bisa dapat menilai juga bahwa, ya, Tuhan tahu segala sesuatu, siapa orang-orang yang dia pilih, dia layakkan untuk dapat memimpin umatnya, ya, umat pilihannya yaitu Israel pada saat itu. Nah, kita tahu juga Daud juga mengalami banyak proses di sepanjang perjalanan kehidupannya. Tetapi di dalam proses kehidupannya itu dia mampu menabur benih kebaikan. Dan tentu dia juga menuai suatu berkat kepercayaan yang daripada Allah. Walaupun secara manusia Daud punya kekurangan, tetapi apa yang dia buat seumur hidupnya itu sungguh amat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga tidak heran juga namanya itu tertulis, ya, diakui di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, bahwa di situ dikatakan akulah akar dan benih Daud. Itu perkataan daripada Tuhan Yesus.
Wahyu 22 ayat yang ke-16 ya. Coba kita baca. Wahyu 22. Benar ayat 16. Ya. Wahyu 22 ayat 16. Salinan lama. Aku ini Yesus sudah menyuruhkan malaikatku hendak menyaksikan Ya, segala. aku ini Yesus. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ya itulah perkataan Tuhan Yesus, terus Sudah menyuruhkan malaikatku Ya. hendak menyaksikan segala perkara ini kepadamu bagi segala sidang jemaat. Akulah akar dan benih Daud dan bintang fajar yang gilang gemilang itu. ya, jadi di sini ada suatu nama yang disematkan. Disematkan di dalam pribadi Yesus ya, sebagai raja, sebagai juru selamat. Dia mengakui bahwa dia adalah keturunan Daud. Mengapa nama Daud itu justru disematkan ya di dalam suatu wibawa kemuliaan Allah di dalam diri Kristus ya, karena kita tahu kedekatan daripada seorang Daud ini sebagai seorang raja sungguh luar biasa. Bisa dikatakan Daud juga merupakan orang yang sensitif, yang emosional, dan dia juga merupakan orang yang rendah hati, dan kalau dia berbuat salah dia cepat sadar. Nah, di dalam kehidupan Daud ini, saudara, banyak sekali janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia, dan itu nyata. Sekalipun ya tadi saya sudah katakan bahwa dia yang masih manusia ada suatu kesalahan. Namun perjanjian tentang Tuhan akan mengokohkan suatu kerajaan yang kekal itu lewat perjanjian, kalau tidak salah lewat Raja Daud ini ya. Sehingga Tuhan berjanji ya akan menetapkan mengokohkan kerajaannya sampai kepada kekekalan. Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa ada suatu rahasia yang membuat Daud ini menjadi orang yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi teladan bagi gereja Tuhan. Bahwa sesungguhnya yang membuat Raja Daud ini dapat menjadi teladan adalah kedekatannya dengan Tuhan. Karena di dalam Mazmur pasal yang ke-25, kita lihat di situ ayat yang ke Mazmur 12. Ya. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya dibentangkannya kepada mereka. Ya, kalau dalam salinan lama rahasia Tuhan itu bagi orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya akan diberitahu kepadanya. Jadi hal-hal rahasia Tuhan itu diberitahukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Nah, tentu Daud adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Kalau kita dapat melihat ya seorang raja yang tidak takut akan Tuhan ya mungkin seperti Saul ya. Saul pada awalnya ya dia takut akan Tuhan. Tapi di hari-hari terakhirnya dia justru melawan Tuhan. Karena dia tidak ada rasa takut akan Tuhan, maka dia mulai mencobai Tuhan, tidak dengar-dengar. Ditambah lagi ketika rohnya itu sudah dicabut oleh Tuhan, dia lebih melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Waktu itu dia sempat ya ke daerah Endor ya tidak salah. Dia bertanyakan kepada tukang sihir, peramal. Justru yang ketika dia sudah bertanyakan itu, apakah dia menang atau tidak, malahan dia mati di peperangan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kedekatan kehidupan kita dengan Tuhan itu menentukan kita bisa diberikan petunjuk daripada Tuhan. Ya. Minimal Tuhan akan menjamin kehidupan, masa depan kita seperti apa. Sekalipun di mata kita, dalam sejauh pikiran kita memandang ke depan itu, ya rasanya tidak mungkin. Tetapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil.
dalam segala perkara pekerjaan kita, pelayanan kita. Mungkin terkadang manusia dengan segala kekurangan keterbatasannya, ya ada saja pikiran-pikiran negatif yang membuat kita menjadi pesimis, menjadi meragukan kuasa Allah. Tapi ingatlah akan firman Tuhan pada saat ini, bahwa Daud mengatakan bahwa aku berjalan dengan kuat kuasa Tuhan. Adanya ya, di situ dikatakan. Ya, inilah yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. Kita biasakan juga agar kehidupan kita ini betul-betul dapat memanfaatkan mulut kita juga untuk berkata-kata yang benar. Di situ dikatakan bahwa aku akan pergi dengan kuat kuasa Tuhan Hua, serta menyebut kebenaranmu, bahkan hanya kebenaranmu saja. Nah, di sini kita harus kita diingatkan bahwa kehidupan kita yang sudah mengenal kuasa Tuhan, sudah termeterai dengan kuasa Roh Kudus, maka mulut kita biasakan mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal kebenaran itu. Kalau betul-betul kita sudah hidup lahir baru, maka sesungguhnya memang pimpinan kuasa firman dan roh itu akan menyertai kita. Kalau dengan kuasa yang daripada kuat kuasa Tuhan Hua adanya yang menyertai kehidupan kita, pasti kita akan mencapai kepada kemenangan. Kita ingat bagaimana pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 43 yang kedua atau yang ketiga itu, bahwa sesungguhnya suruhkanlah terangmu dan kebenaranmu. Coba kita buka. Mazmur 43 ayat yang ketiga. Mazmur 43 ayat yang ketiga. Suruhkanlah terangmu dan kebenaranmu, supaya keduanya itu memimpin aku dan membawa akan daku ke bukit kesucianmu dan ke dalam tempat kediamanmu. Ya, jadi ini yang harus kita teladani lewat firman Tuhan. Di masa sulit sekarang ini kita harus bisa memanage kata-kata kita. Mulut kita ini, Zefanya pasal yang ketiga yang 9, itu dikatakan, aku akan menaruh bibir yang bersih kepada kaum bangsa Israel ini. Jadi bibir yang bersih itu artinya ya mungkin ini sangat selaras pemahamannya dengan pengalaman Nabi Yesaya. Ketika Yesaya itu terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan bagi bangsa Israel, dia merasa itu dia tidak bisa apa-apa. Tidak mampu berkata-kata. Tetapi Tuhan memberikan bara api dan menyentuh mulutnya. Supaya itu dapat lewat mulut daripada Yesaya itu dapat memberitakan kebenaran. Nah, kehidupan kita ini sebenarnya digambarkan ya, kehidupan yang alkitabiah adalah kehidupan yang memiliki bibir yang bersih. Bibir yang bersih, mulut yang bersih itu saudara, itu sebenarnya kita bisa dapat temukan dari peristiwa di loteng Yerusalem. Kisah 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13 ya. Karena ini udah mau hari kebangkitan ya, tanggal 13 minggu depan. Jadi kita mungkin topiknya udah mulai ke arah pencurahan Roh Kudus ya. Kenaikan, bukan kebangkitan. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana setelah dia naik, dia memberikan suatu amanat dan dia menurunkan roh yang dijanjikan. Nah, kehidupan kita yang sudah lahir baru, menghadapi keadaan sekarang ini, usahakan mulut kita itu bersih, dikuduskan. Tuhan yang memberikan bara itu, Tuhan yang memberikan roh. Coba kita lihat dulu, tidak mengapa, kisah 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat pertama, ketika tiba di tempat kota, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti tampaklah dari mereka itu lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah setelah apa yang mereka lihat itu ya turun ke atas mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, mereka berkata-kata bahasa lain. Nah, bahasa ini di ayat yang ke-12-nya dalam pasal yang sama, 12 sampai 13 ya. Itu adalah bahasa yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan segala perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, maka sangat selaras dengan ayat firman Tuhan ini, apa yang disampaikan Daud, bahwa sesungguhnya dia mengatakan bahwa aku akan pergi dengan kuat kuasa Tuhan Hua, serta menyebut kebenaranmu, bahkan hanya kebenaranmu juga. Nah, jadi kuasa yang dimiliki orang percaya itu adalah kuasa yang ditaruh ya, ditaruh di dalam hati ya, yang terukir di dalam hati. Bukan dengan tinta, bukan dengan dawat, tetapi dengan roh. Ya, kita buka itu 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan 3. 2 Korintus 2 ayat yang 2 dan ketiga. 2 Korintus 2 ayat 12. Karena jikalau aku ini mendukakan kamu, maka 2 Korintus 3 ayat yang kedua. 3 ayat 2. Bahkan kamulah surat kiriman kami yang tertulis di dalam hati kami, Ya, dan yang dikenal dan dibaca oleh orang sekalian. ya. Maka nyatalah kamu menjadi surat Kristus Surat Kristus yang ditulis oleh kami, ya, tertulis oleh kami. yang tertulis oleh kami, artinya kalau dalam Selandia Baru yang tertulis lewat pelayanan kami gitu. Tertulis bukannya dengan dawat, Yang ditulis bukan dengan dawat, melainkan dengan roh Allah yang hidup. ya, Bukannya di atas loh batu, ya, melainkan pada loh, yaitu hati manusia. ya, tetapi dengan roh. Jadi ini hukum yang diberikan ya. Sebenarnya hukum anugerah dan kebenaran ini bukan hukum secara hanya sekedar tulisan saja. Tetapi hukum anugerah dan kebenaran itu adalah hukum yang akan dituliskan dengan roh. Makanya Tuhan pernah katakan, perkataanku ini adalah roh dan hidup. Memang hukum yang tertulis dikatakan adalah hukum yang mati. Ya. Hukum tertulis secara harfiah itu hukum yang mati. Tetapi hukum yang dituliskan oleh roh itu membawa kepada kehidupan. Memang yang kita baca ini secara harfiah, tulisan. Tetapi di dalamnya itu kalau kita mengerti, kita membacanya itu selalu ada suatu perintah-perintah yang kalau kita terima itu, kita tanamkan dalam hati, wah itu menjadi suatu janji Tuhan yang membuat kita itu tidak akan berbuat dosa. Ya. Karena seperti perkataan Daud, hendaklah kutaruh firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Kalau dalam salinan baru mengatakan janji-Mu kutaruh di dalam hati. Jadi kalau firman Tuhan ada di dalam diri kita, ada dalam hati kita, seharusnya kita mempunyai sudut pandang ke depan itu dengan iman. Segala sesuatu yang Allah perbuat pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Harapan kita di dalam Tuhan itu adalah harapan yang akan kita peroleh dalam keselamatan yang kekal. Dan itu Tuhan sudah berjanji. Barang siapa yang hidup percaya, hidup di dalam firman, bahwa sesungguhnya kehidupan kita akan memperoleh keselamatan. Dan itu menjadi sesuatu barang yang dengan cuma-cuma Tuhan berikan. Maka itu Tuhan katakan, ya berikan juga itu cuma-cuma kepada orang lain, kepada sekalian kamu. Itulah yang dimaksud Tuhan adalah perkataan firman. Kebenaran ketika kita sudah tahu sadar bahwa kita ini berjalan bersama kuat kuasa Tuhan Hua adanya, maka biarlah pemberitaan kita, mulut kita ini juga memberitakan hal yang benar. Kalau kita menghadapi sakit penyakit, usahakan perkataan iman dalam nama Yesus, aku pasti sembuh. Itu tidak ada yang mustahil. Kalau kita sedang mengalami kekurangan, keterpurukan, kepapaan, mungkin tantangan di dalam pekerjaan usaha kita di masa pandemi ini, dalam nama Yesus aku berjalan bersama kuat kuasa Tuhan Hua adanya.
Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Tuhan pasti akan memberkati kehidupanku. Maka jadilah sesuai perkataan kita. Kalau keselamatan saja Tuhan berikan dengan cuma-cuma, apalagi dalam perkara-perkara dunia. Hanya saja saya selalu ingatkan, jangan kita terlalu terfokus kepada perkara dunia. Tetapi selalu mengutamakan perkara yang di atas. Itu dulu, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sudah sekaliannya itu Tuhan berikan mengenai kebenaran kerajaannya, ada suatu tambahan-tambahan lagi yang Tuhan berikan untuk mencukupi dalam segala kehidupan kita di dalam dunia. Kalau kita amini, ya puji Tuhan, itu pasti akan terjadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Menghadapi sekarang ini, ya jangan takut, jangan khawatir, dan biasakan perkatakannya. Suatu perkataan tentang kebenaran. Saksikan itu kebenaran Tuhan. Terlebih-lebih yang tadi saya sempat singgung di dalam kisah 2, yaitu yang terutama bagaimana kehidupan orang percaya itu tanda mereka memiliki kuat kuasa Tuhan, ya, itu ketika dia menyembah bersekutu dengan Tuhan, itu mereka berbahasa lidah, ya, berbahasa roh. Tidak heran cerita-cerita yang saya dengar, pengalaman hamba Tuhan, terkadang bahasa roh itu kalau kita sedang dalam situasi berbahaya, kita biasa sudah langsung berucap kata sudah berbahasa roh. Ya sebenarnya kalau kita lihat di agama lain pun begitu. Itu sudah keluar bahasa Arabnya dan sebagainya. Itu sudah baca suratan apa itu kalau sudah mau terjadi kecelakaan dan sebagainya. Sama seperti kita. Kita juga mempunyai kekuatan karena roh itu yang mengucapkan perbuatan-perbuatan mengagungkan Tuhan. Jadi di situasi yang berbahaya, di situasi yang menekan kehidupan kita, di situasi yang tidak enak, tidak nyaman, tetapi kalau kita datang bersekutu, berdoa kepada Tuhan dengan berbahasa roh, ya, atau di secara spontan, mungkin kita ada di mobil, di motor, tiba-tiba seperti celaka, maut itu sudah di depan kita, tapi kita berbahasa, Tuhan bisa melepaskan itu. Jadi ya, dengan begitu kita juga melatih diri kita ini betul-betul selalu mengakui Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengakui aku, ya pun akan kuakui di hari kedatangan. Ya, artinya kalau kita tidak latih dari sekarang ini, ya tidak terbiasa untuk memberitakan firman, malu untuk menyaksikan, ya mungkin di hari-hari sulit nanti, ya di masa-masa pengujian iman, jangan-jangan kita menyangkal Tuhan. Karena kita tidak terbiasa berbicara hal yang benar. Ya, selalu kita berbicara hal-hal yang buruk. Nah, ini sudah lain lagi. Penyakitnya ini berbahaya. Kalau Paulus mengingatkan kepada Timotius, ya 1 Timotius 6 itu hati-hati. Ini orang penyakitnya adalah bersilat kata, bersilat lidah. Ya. Yang mereka ucapkan itu sebenarnya bukan tentang kebenaran, tapi sok memakai kebenaran. Padahal mereka itu tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa esensi atau substansi atau hal yang pokok tentang kebenaran. Ya, dia mau bicara kasih, mau bicara sukacita, itu dia pakai, itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bukan dia menerangkan tentang kasih yang sebenarnya. Bahkan dia pakai ayat firman hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia memakai ayat-ayat firman Tuhan itu yang hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, ini sangat berbahaya. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, ya di akhir zaman ini kita harus waspada. Kita belajar di Wahyu 6 itu ada 4 meterai yang sudah terbuka. Kepalsuan, ya, perdamaian dicabut, terus ada kelaparan, lalu ada pertarungan antara gelap dan terang, ya, yang berbicara tentang pertarungan pengajaran, ya. Pengajaran yang daripada Tuhan dengan pelajaran yang tidak daripada Tuhan, dan pelajaran akal-akal manusia. Nah, oleh karena dampak yang terjadi, ya,
dampak yang terjadi di dalam meterai keempat ini, ya, makanya itu kalau di dalam salinan lama, saudara, itu sebenarnya berbicara tentang yaitu berbicara tentang keadaan, ya, keadaan dunia yang sudah berkecamuk, saudara. Ya. Di meterai ini rahasianya ya bagaimana ada suatu pertarungan pengajaran. Kalau sudah berbicara tentang pengajaran, nah, coba kita ukur dari pengajaran kabar pengantin. Jikalau kabar pengantin itu sudah diungkapkan sampai kepada karunia-karunia, maka iblis pun akan mencobai setiap orang yang sudah sampai karunia-karunia. Wah, itu bisa ya. Tidak ada yang mustahil, saudara. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ya maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang memanfaatkan anugerah Tuhan itu untuk kepentingan pribadi. Makanya ya, kita harus hati-hati. Sebenarnya roh Tuhan, pengetahuan kita akan firman Tuhan itu adalah sesuatu kemerdekaan bagi kita. Tapi Petrus mengatakan hati-hati, jangan dengan kemerdekaan itu kita salah gunakan. Kita buka. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyalahguni kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, jadi hiduplah sebagai hamba Allah. Kemerdekaan yang oleh roh itu Roma 8 ayat 1 sampai 2 itu memberikan kita menjadi orang yang bebas. Bebas di sini bukan bebas semakin tidak teratur, semakin tidak tertib, tidak. Roh itu kalau kita selidik, kita ukur dengan firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 itu, roh itu bukan roh penakut, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, ya, membangkitkan kuasa, kasih, dan memerintahkan diri. Nah, jadi roh itu membebaskan kita dari hukum maut. Supaya kita jangan masuk kepada kebangkitan yang kedua. Tetapi kita masuk di dalam kebangkitan yang pertama. Tidak melalui pengadilan Kristus. Nah, itu yang harus kita betul-betul peroleh baik-baik. Ya usahakanlah. Kita ini betul-betul hidup berkemenangan di dalam roh. Sekalipun kebangkitan kedua itu ada isu-isu ya masih bisa selamat ya, saudara jangan masuk golongan itu. Saudara harus masuk di dalam golongan orang-orang benar. Jangan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan melakukan dosa dengan sengaja. Masuk kebangkitan kedua, saudara berpikir, oh masih ada keselamatan. Tahu sampai di sana. Nggak selamat. Nah, jadi lebih baik kita ambil arah, ya, mengambil jalur yang sudah benar-benar Tuhan ungkapkan. Kebenaran itu adalah suatu prinsip, ya. Suatu prinsip dalam kehidupan orang percaya menjadi suatu hal yang tidak tergantikan. Itu sudah pilihan kita yang terutama, yang pertama dan yang terutama. Ya. Makanya kehidupan kita ini harus senantiasa hidup dipimpin oleh Roh. Hati-hati dengan hari-hari ini, saudara. Ya, kehidupan kita yang sudah memiliki Roh Kudus itu adalah kehidupan yang sudah merdeka. Ada kebebasan, artinya kita itu bebas bersekutu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Penyembah, ya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu membuktikan tidak ada sekat lagi. Tidak disuruh-suruh bawa kambing domba sembeli, mesti ada mesbah di rumah. Oh, tidak. Tidak perlu. Penyembahan kita itu langsung, pokoknya kemanapun arah kita, nggak perlu ditentukan kiblat. Oh, di sini kiblat arah Yerusalem ini, arah ke utara, oh arah ke selatan. Tidak. Pokoknya hati kita, kiblat hati kita itu menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, disitulah suatu pusat penyembahan yang terpusat kepada Yesus Kristus dengan kita berdoa di dalam Roh Kudus. Nah, dengan begitu juga
kita akan berjumpa dengan Tuhan. Pasti kita akan mengalami berkat-berkat rohani, kekuatan, mendapatkan suatu pemulihan, pembaharuan di dalam kehidupan kita. Makanya di hari-hari sekarang ini, baiklah kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Yakinlah kalau kita yang sudah lahir baru daripada air dan roh, kita berjalan bersama dengan kuat kuasa Tuhan. Kuat adanya, maka sesungguhnya kita akan mengalami kemenangan itu. Kita akan pergi dengan kuat kuasa Tuhan dan ingatlah, ketika kita sudah pergi dengan kuat kuasa Tuhan maka kita harus menyebut kebenaran itu. Jangan menyebut kata-kata dusta, ya. Tetapi sebutlah kebenaran itu. Kebenaran itu yang memerdekakan kita, Yohanes 17 ya. Kebenaran itu yang memerdekakan kita, maka mulut kita telah merdeka dari mulut-mulut yang tidak benar, dari mulut-mulut gosip, dari mulut-mulut dusta, ya, dari mulut-mulut penipu. Ada juga Mazmur di situ dikatakan bahwa aku hendak mengajarkan kepadamu, hai anakku, bahwa sesungguhnya barang siapa orang yang tidak bisa menahan lidahnya dari penipu, dari berbuat curang, berkata dusta, dia tidak akan bisa melihat hari depan yang penuh harapan. Tetapi dia akan melihat suatu kehancuran. Apalagi kita, orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Biasakan mulut kita ini mengucapkan perkataan-perkataan yang membangkitkan iman. Di mana Kolose 3 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-16. Limpah kaya dengan perkataan Kristus. Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, Ya. sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur Supaya kita dengan hikmat, ya, dengan perkataan limpah Kristus itu enak kita mengajar orang gitu. Menasihati orang pun enak gitu. Terus, dan sambil menyanyikan mazmur, kita bernyanyi pun enak. Sangat enak. Orang pun pasti menerima. Terus, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. ya, itu membuktikan kita adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemurahan lebih dari hidup. Nah, itu Mazmur 63 ayat 4. Ya, bahwa kemurahan Tuhan itu terlebih daripada hidup. Bahwa lidahku memuji Kalau kita sadar hidup kita hanyalah kemurahan Tuhan, lidah itu memuji Allah. Kalau kita memuji-muji Allah, hati-hati. Ya, segala sesuatu yang dari dalam hati itu meluap. Ayat terakhir saja. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat 45. Ya. Adapun orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, ya. Artinya itu kalau firmannya sebagai perbendaharaan yang tersimpan dalam hatinya itu, tentu mulutnya itu akan mengucapkan tentang firman Tuhan. Nah, terus. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat, karena melimpah dari dalam hati melalui mulutnya. Ya. Kalau dalam Salinan Baru mengatakan karena dari mulut seseorang itu meluap. Apa yang dia katakan itu meluap dari hati. Jadi perhatikan. Kalau kita menyadari hidup kita ini hanyalah kemurahan Tuhan, ya berarti memang kuasa Tuhan buah adanya yang mengerjakan, menyempurnakan kehidupan. Dia mau kita memiliki kehidupan yang kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Kita pasti akan terkena, akan rasakan bias kemuliaan Tuhan itu. Nggak perlu kita mencuri Tuhan dengan berseru-seru kepada Tuhan,
dengan menyembuhkan orang, oke, dengan memperbanyak pelayanan dan sebagainya. Khotbah itu sampai mengungkapkan rahasia-rahasia akhir zaman, oke, itu bagus. Tapi kalau buah-buah itu tidak muncul, mulut kita mengajarkan pengajaran tentang rahasia kerajaan Allah, tetapi di lain sisi kita memakai mulut yang sama untuk menghakimi, untuk merendahkan orang. Apa gunanya? Tidak mungkin seperti itu. Itu berarti kalau kita hubungkan dengan Lukas 6 tadi, hati itu memancarkan dua mata air. Dan tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seperti dikatakan Yakobus ya, bahwa tidak mungkin di dalam satu mata air itu memancarkan dua jenis air, air yang pahit dengan air yang manis. Tidak mungkin. Kalau dia perbendaharanya penuh dengan keinginan dunia, ya maka perkara-perkara dunia yang dia akan perkatakan. Tapi kalau isinya itu firman Tuhan, maka perkataan-perkataan yang berkat, yang membangkitkan iman, yang limpah dengan perkataan Kristus, kebenaran itu, yang akan menyenangkan, yang akan menghibur jiwa-jiwa di luar sana. Itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang diingatkan bagi kita pada saat hari ini. Kita ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berjalan dengan kuat kuasa Tuhan. Ya, bahwa Zakaria 4 ayat yang ke-6, ya, segala sesuatu bahwa hanya oleh Roh yang membuat kita tetap dalam keadaan kuat, ya, bukan karena kuat dan gagah kita pribadi, tetapi oleh karena kuat kuasa Tuhan. Kuat adanya yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Buktikan kalau Roh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan roh yang terukir di loh hati kita, itu akan nampak sangat jelas dari cara bicara kita. Ya. Menghadapi orang-orang dari yang baik sampai orang yang jahat sekalipun. Itu perkataan kebenaran. Menghadapi situasi, masalah, ya, tantangan apapun, perkataan kita itu adalah perkataan iman yang bisa mengalahkan situasi di dalam dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4 sampai 5. Siapa yang bisa mengalahkan dunia selain daripada Dia ya, yang memiliki iman percaya kepada anak Allah. Ya. Tetaplah hidup di dalam Tuhan, yakinlah kuasa Tuhan senantiasa berjalan, memberikan kekuatan menyertai kehidupan kita, dan ingatlah selalu menyebut-nyebut akan kebenaran, ya, bukan yang membawa kehancuran, perpecahan, ya, dan percekcokan, pertengkaran dan sebagainya. Tetapi sebutkanlah kebenaran yang mendatangkan kemenangan dan kedamaian surga. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pada saat hari ini. Kami percaya kami yang telah dipilih oleh-Mu Tuhan, biarlah kami tetap berjalan oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, membawa kami kepada perbuatan-perbuatan yang baik yang diperkenankan oleh-Mu Tuhan. Lidah kami, mulut kami senantiasa menyebut-nyebut tentang kebenaran-Mu Tuhan, sehingga mereka juga diyakinkan di luar sana yang belum mengenal kebenaran, mereka juga akan dimenangkan atas setiap perbuatan maupun perkataan kami Tuhan. Dan biarlah semuanya nama Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa perkataan kebenaran kami juga yang kami boleh ucapkan, kami boleh mengalahkan segala persoalan, segala masalah, segala tantangan yang berada di hadapan kami. Kami boleh dapat mengalahkan semuanya Tuhan. Terlebih di masa-masa pandemi ini, kami percaya Tuhan, kami senantiasa disertai oleh kuat kuasa Roh-Mu, dan biarlah perkataan iman yang akan senantiasa kami tetap melangkah dengan penuh kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, setelah kami bersekutu dengan kebenaran firman-Mu, rindulah hati kami untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Layakanlah kehidupan kami. Biarlah mulut kami ini Tuhan mengucapkan perbuatan-perbuatan ajaib, memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan roh yang mengilhamkan diri kami Tuhan, untuk berbahasa-bahasa, untuk Tuhan berkata-kata Tuhan, dengan karunia lidah yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, bangkitkanlah setiap anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan, dan Engkau menjamah
Engkau melawati kami, membaharui kami Tuhan dengan kemurahan-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu di dalam jalannya penyembahan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, usir engkau iblis keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, rai bidisik, rai. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah Engkau yang layak untuk sembah, sembah, sembah Engkau yang layak untuk sembah. Raidilah Neditrawat Nelah Dikrawat Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji dan nama-Mu. Pada kesempatan yang sore hari ini, kami boleh mendengar firman-Mu. Kebenaran-Mu yang sejati memerdekakan kehidupan kami dari kuasa dosa maut yang ada Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menaruh harap kepada-Mu Tuhan, menanti suatu keselamatan di dalam kebenaran-Mu. Ajarlah kami terus Tuhan untuk selalu melakukan setiap kehendak-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang boleh lebih daripada kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh jemaat simpatisan GSBD Efrata yang ada. Kau senantiasa memberkati di dalam segala pekerjaan usaha bisnis yang mereka jalankan Tuhan. Jiwa-jiwa yang berkerinduan baik dan selalu menaruh harap kepada-Mu, Engkau juga akan membuka jalan, memberkati, menguatkan rohani mereka Tuhan, agar mereka tetap mengandalkan Engkau. Terlebih-lebih mereka Tuhan terlebih dahulu mencari kerajaan dan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hal-hal yang lain Tuhan, Engkau yang akan menyediakan segala sesuatunya. Terima kasih, diberkatilah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu,
dimanapun mereka berada, di masing-masing pos pelayanan mereka Tuhan, Engkau memberikan hikmat pengurapan yang daripadamu, agar mereka Tuhan tetap memperkatakan kebenaran Tuhan, dan menyaksikan bahwa kehidupan mereka senantiasa berjalan dengan kuat kuasa Tuhan adanya Tuhan, sehingga mereka boleh ada sebagaimana mereka ada sampai saat ini adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih, kami hamba-hambamu di pastori juga merupakan kemurahan Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh tetap berada di tengah-tengah pelayanan, dan biarlah Engkau tetap memberikan semangat hikmat yang daripadamu, agar kami juga Tuhan tetap memperjuangkan iman kami, mengajarkan kepada jiwa-jiwa Tuhan, dan menangkan banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan perencanaan, pelaksanaan Mubes ke-9 Tuhan yang ada di Manado. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau berkati setiap panitia hamba-hambamu yang mengerjakan Tuhan dalam pelaksanaan ini. Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Bahkan Tuhan hamba-hambamu yang dari luar daerah Tuhan, yang akan Tuhan datang berkunjung ke Manado untuk menghadiri Tuhan pelaksanaan Mubes ini, Engkau menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Engkau yang akan menyertai, Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau yang akan memberkati perjalanan kami, baik udara, laut maupun darat Tuhan. Engkau menyertai dengan pasukan malaikat surgawi. Pertemukan kami semua Tuhan dengan damai sejahtera surgawi, sukacita surga Tuhan, yang akan senantiasa menjunjung tinggi kasih dan Tuhan kebersamaan di dalam Engkau, sehingga kami boleh dapat memandang kemuliaan-Mu, mengundang berkat-berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kembalikan juga Tuhan kami ke pos pelayanan masing-masing dengan berkat yang baru, berkat rohani Tuhan, sehingga kami juga boleh senantiasa menjalankan setiap program-program di dalam organisasi gereja segala bangsa ini di hari-hari ke depan, di masing-masing pos pelayanan kami, tentu dengan jabatan-jabatan kami Tuhan masing-masing. Kami boleh semua kami jalankan itu dengan kuat kuasa Tuhan adanya, dan kami boleh dapat memberikan kemenangan, dan kami boleh memperoleh kemuliaan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Pemerintahan kami dan negara kami ini tetap diberkati oleh-Mu, diberikan hikmat, diberikan roh takut akan Engkau bagi pemerintah kami Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dapat memberikan keputusan, mereka Tuhan memberikan kebijakan-kebijakan untuk menghadapi masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memampukan mereka. Diberkati dari Tuhan kepemimpinan Tuhan teratas sampai kepada kepemimpinan yang terbawah. Kau pakai kehidupan mereka Tuhan. Bahkan rakyat Indonesia senantiasa sejahtera di dalam berkat janji-Mu Tuhan yang memelihara kehidupan bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan akhiri Tuhan Bestem puasa kami pada saat hari ini. Kami sadari banyak kekurangan, tetapi sempurnakanlah segala permohonan dan pergumulan kami, agar kami Tuhan boleh memandang kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan pengharapan baru, penghiburan, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat berbuka atau tutup puasa. Nikmati berkat Tuhan. Saya percaya tidak ada yang sia-sia dalam setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati.